Selamat siang menjelang sore, biar kelihatan sorenya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ada Korwas Pak Tani. Yang saya hormati ada pengawas pembina SMP 29 tahun 2025. Karena tahun 2026 nggak tahu siapa. Belum, masih menunggu mereka. Tanda-tanda loh. Yang saya hormati ada Pak Saroni, kasih kurikulum dan penilaian. Yang saya hormati Pak Isro, PNT SMP 29. Yang saya hormati Bu Wahyu, Kepala SMP 29. Ada juga yang saya hormati Kepala SMP Negeri 17, Pak Nasrullah. Yang saya hormati dan saya banggakan guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 17. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir di SMP Negeri 29 dalam rangka kegiatan apa ini? Bukan lepas sambut atau enggak ya? Enggak, ya, disambut aja. Karena tadi dilepasnya katanya pagi udah ya, Bu, oleh Pak Nasrullah di SMP 17. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa promosi jabatan, mutasi jabatan di dalam pemerintahan khususnya itu hal yang biasa. Jadi mau yang namanya promosi kepala sekolah itu pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ada regulasi yang digunakan, ya. Regulasinya yang sekarang yang digunakan Permendikbud nomor 7 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin dan punya cita-cita, karena saya yakin banyak guru yang ingin dan cita-citanya karena sebagai guru ingin menjadi kepala sekolah. Tapi saya tanya juga ada beberapa yang gak ingin sama sekali. Kalau biasanya yang gak ingin itu wakil, kalau yang sudah lihat kepala sekolah berurusan dengan pihak ketiga, udah males, saya nggak mau gitu, tahu dia urusannya seperti apa. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang punya cita-cita seperti itu, maka dari sekarang tolong disiapkan, ya, syaratnya apa. Yang pertama, golongannya dulu lihat. Syaratnya jelas di ketentuannya 3C minimal. Ya kalau yang belum 3C ya udah nunggu dulu sampai 3C gitu. Itu mutlak. Yang kedua, apalagi setelah golongan kita 3C, Bapak Ibu pernah menduduki ya sebagai manajerial baik di sekolah, berarti Bapak Ibu pernah menjadi wakil kepala sekolah. Ya, minimal selama 2 tahun. Atau kalau itu tidak, Bapak Ibu pernah menjadi kepala perpus, sama minimal 2 tahun. Atau kalau itu tidak juga, Bapak Ibu pernah menjadi ketua PGRI, atau Bapak Ibu pernah sebagai ketua MGP, juga sama. Tuh, itu tempuh dulu, makanya harus seperti itu. Setelah selesai juga belum tuntas, gitu ya. Syaratnya udah masuk semua, nanti dicek. Ternyata setelah selesai, Bapak Ibu baru naik pangkat misalnya dari 3B ke 3C naik pangkatnya, belum 2 tahun, ya sabar lagi walaupun syaratnya 3C. Kenapa? Karena ada syarat lagi, tapi ini bukan syarat menjadi kepala sekolah, yaitu ini syarat, bagian syarat dari mutasi. Bapak Ibu walaupun guru di SMP 29 atau 17 baru naik pangkat belum 2 tahun, mau pindah ke SMP 1 misalnya, nggak bisa juga karena belum 2 tahun, jadi terkena syarat itu. Jadi banyak gitu ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi Bapak Ibu, garis tangan menentukan. Walaupun kita kejar apapun, kalau garis tangannya belum ada rezekinya, nggak akan terjadi. Contoh, kemarin kan jelas tuh yang sudah ikut guru penggerak, golongannya masih 3B. Kalau sebelumnya kan memang minimal 3B.
Tapi karena memang belum garis tangannya rezekinya belum sampai, tiba-tiba syaratnya diubah menjadi 3C kan gitu, kita nggak tahu itu gitu loh. Syaratnya diubah jadi 3C. Nah terus kalau sudah seperti itu, tolong lagi dilihat. Nah ini kan yang lihat diri sendiri. Apa tuh? Lihat. Kira-kira kita punya kompeten ya? Itu juga harus dilihat. Jangan kita mau, tapi kita nggak ngukur gitu loh. Contoh. Yang namanya pemimpin itu kan semuanya tauladannya akan diikuti oleh yang dipimpin, apa orang yang dipimpinnya. Kalau Bapak Ibu terkait disiplin, cek diri sendiri. Kita sudah disiplin waktu belum? Itu kan harus kita lihat dulu. Nggak bisa nanti kita ngomong disiplin, misalnya masuk sekolah jam 7, kita selalu datangnya pas jam 7.00 sesuai absen. Nggak pernah tuh sebelumnya. Nah kan harusnya enggak sebelumnya, buat contoh. Pulang juga begitu sama. Memang disyaratkan pulang jam 15.00. Nah cek lagi kepada diri kita orang yang setelah 14.45 selalu lihat jam apa enggak? Kan ada, setiap baru 14.45 sebentar berapa? Oh 14.45, 14.50, 14.55, 15.00 langsung absen. Pulang gitu. Padahal selain Bapak Ibu seperti itu banyak sebenarnya tugas-tugas selain tupoksi Bapak Ibu banyak yang harus bisa dikembangkan di sekolah supaya sekolah ini lebih maju dan seterusnya banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu harus menjadi perhatian dan yang tidak kalah penting harus dicek kesiapan kita. Contoh, kalau Bapak Ibu masih muda nih, misalnya Bapak Ibu umurnya 40 tahun. Semua syaratnya masuk, diterima jadi kepala sekolah 40 tahun umurnya. Tadi di aturan yang baru, maksimal kepala sekolah menjabat hanya 2 periode. Satu periodenya 4 tahun, berarti maksimal 8 tahun. Kalau umurnya 40, berarti maksimal hanya 48 tahun selesai jadi kepala sekolah. Setelah itu apa? Ya jadi guru lagi ngajar, siap nggak mentalnya? Tuh harus dipikirin lagi, gitu loh. Siap nggak mental kita? Pak, saya masih siap, udah biasa. Ya nggak apa-apa kalau siap bagus. Tapi berdasarkan penelitian, biasanya yang udah pernah jadi kepala sekolah, biasanya kepala sekolah punya privilege ya, air aja disiapin. Karena saya ngalamin pernah jadi kepala sekolah, air ada yang nyiapin gitu. Padahal saya nggak pernah sarapan tapi disiapin aja gitu. Tetap terus. Ya, tiba-tiba jadi guru lagi, kaget gak kira-kira? Gitu loh, semuanya sendiri. Nah itu hal-hal kecil kayak gitu, Bapak Ibu harus siapkan dari awal. Itu mental yang susah, gitu ya. Makanya nanti hitung-hitungan lagi. Saya mau masih ntar aja lah. Saya mau nunggu umur 50, setelah 52, saya mau ikut coba-coba, syaratnya udah semua. Kalau 52 Bapak Ibu dapat, insya Allah 48 tahun, 60 tahun, pensiun kalau umurnya panjang. Kan gitu, iya makanya kalau umurnya panjang 60 tahun, udah aman selesai sampai pensiun. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa jabatan itu bukan hal yang harus kita kejar-kejar. Jabatan itu merupakan kepercayaan. Dan di dalam jabatan itu melekat tanggung jawab yang besar. Jadi Bu Wahyu sebagai kepala sekolah ini tanggung jawabnya lebih besar lagi. Kalau kemarin Bu Wahyu kan hanya sebatas memikirkan bagaimana mata pelajaran yang Ibu ampuh bisa diterima baik oleh siswa dan siswa bisa mengerti sehingga capaian dari mata pelajaran Ibu bisa tercapai dengan secara maksimal, kan itu ya. Tapi sekarang lebih besar lagi, bagaimana Bapak Ibu Wahyu bisa mengkolaborasikan teman-teman guru dan tenaga pendidikan di sini biar sama-sama satu visi, satu misi sesuai dengan tujuan sekolah yang sudah ditetapkan oleh semuanya secara bersama. Itu yang sulit. Kenapa? Yang saya lihat nih, di sekolah itu masih ada kubu-kubuan. Ada yang namanya kubu PNS sekarang ini disebutnya.
ada yang namanya kubu P3K, ada yang namanya kubu P3KPW. Nah itu mudah-mudahan nggak ada di 29 sama 17. Tapi ini hal-hal yang terjadi. Yang PNS kalau ada P3K atau P3PW yang bagus, inovasi, dia selalu berbisik sama teman-teman PNS. Wah si sama begini-begini, gitu bahasanya. Ya, dia mencari muka sama kepala sekolah gini-gini. Begitu juga sebaliknya. Yang P3K kalau ada kebijakan sekolah, kalau kepala sekolah bilang juga, wah mentang-mentang PNS dia mau jadi panitia terus yang lain ada. Gitu ya. Itu kan yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Makanya buaya itu harus bisa meramu, berkolaborasi di guru-guru 29 supaya kompak semuanya. Gitu. Jangan ada istilahnya anak mas atau guru mas. Gitu ya, nggak ada gitu. Jadi sama, diberi kesempatan yang sama, diberi kesempatan berkembang yang sama, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap guru bisa ibu kembangkan, yang akhirnya bisa membantu SMP 29 agar lebih maju lagi. Gitu. Tapi kayaknya 29 susah majunya karena seberangnya jalan, mau dibebasin juga nggak mungkin jalan, jadi nggak bisa maju ya. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya tadi terkait permintaan. Sebelum ada minta bahwa udah berapa kali usulan, kemarin pada saat menjelang pembahasan DPR, waktu masih PLT Kadis, kami dipanggil di rumahnya wali kota, salah satunya untuk mengekspos kegiatan dinas pendidikan tahun 2026. Setelah selesai ekspos, beliau minta masukan apa yang ada. Yang salah satu saya masukkan, saya bilang, Pak, untuk bidang SMP itu ada salah satu-satunya sekolah yang sekarang belajarnya masih 2 shift, SMP 29 itu. Jadi udah saya sampaikan ya, keluar Bapak Ibu sebelumnya ngomong sekarang udah saya sampaikan masih 2 shift SMP 29. Kenapa dia bilang nanya? Saya bilang SMP 29 itu menempati SD Pasar Baru 3, saya bilang gitu. Jadi Pasar Baru 3-nya di manajer bergabung dengan Pasar Baru 1, nah itu dipakai untuk SMP 29. Terus apa yang berbeda? Pokoknya terjadi lah. Saya bilang Pak, ukurannya beda antara ruang kelas yang SD dengan yang SMP, hanya sedikit. Kalau yang SMP itu sekitar 9 kali 7 ya. Kalau ya 9 kali 7 satu kelasnya. Kalau yang SD itu 8 kali 7 gitu. Itu 8 kali 7. Oh, terus emang harus dibongkar? Saya bilang nggak perlu dibongkar Pak, karena jumlahnya 36 sekarang masih leluasa lah. Yang perlu yaitu ditambah ruangan, yang bukan dibongkar. Saya bilang kita masih punya lahan, kalau dibikin L tambahan yang baru ya bagus, saya bilang itu bisa. Itu akhirnya karena di situ ada kepala Bapeda dan sebagainya untuk dimasukkan, tapi Bapedanya karena anggaran itu sudah disahkan untuk 2026 sudah disetujui oleh DPR, masih nunggu lagi Pak, nggak mungkin 2022 gitu. Tapi beliau sangat intens. Tapi ini kan sekarang Kadis kita definitif baru lagi, takutnya nggak nyambung lagi. Makanya kebetulan besok hari Minggu bukan besok, hari Minggu bidang SMP diminta ekspos lagi sama Pak Kadis. Jadi kami kerjanya nggak kenal waktu. Jadi yang sekarang ini Pak Kadis minta ekspos hari Minggu, ya mau nggak mau kita hari Minggu gitu. Jadi nggak ada Pak kan hari Minggu, nggak ada, udah pokoknya ekspos hari Minggu ya hari Minggu gitu. Karena beliau berprinsipnya apa yang bisa kita kerjakan hari ini nggak usah ditunda besok, karena besok pasti ada lagi. Nah mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan lagi, karena memang setahu saya SMP 29 udah berapa kali anggarannya ada masuk, cuma waktu itu karena ini kalau dibangun dibesarkan dianggap akan mengganggu lalu lintas, kan problemnya itu ya Pak Isro ya. Oleh Pak Arief nggak disetujui terus kan, akhirnya anggarannya dipindahkan supaya bangun 34, jadi 34 yang bagus. Itu anggarannya dipindahkan, karena memang kalau kajian secara teknis pasti seperti itu. Kecuali mungkin
pintu gerbangnya dihadapkan ke sana, ke gang itu ya. Bisa agak jauh, tapi nggak tahu lah itu, saya bukan orang teknis, nanti lah secara teknis. Nah itu mungkin untuk 29. Yang terakhir, karena saya yakin Bapak Ibu sudah dari pagi nunggunya. Sama saya juga dari pagi sudah nyampe, jam 8 itu udah nyampe di SMP 25 Larangan. Tapi acaranya terlalu banyak, dari jam 8 saya baru sambutannya itu jam 10. Jauh 2 jam nunggu lebih parah. Jadi semuanya terlambat semua rangkaiannya, termasuk ke sini. Nah itu mungkin yang terakhir kepada Pak Isro atas nama Dinas Pendidikan kami sampaikan ucapan terima kasih karena walaupun PT Pak Isro sudah yang menunjukkan dedikasi yang baik sehingga SMP 29 tetap bisa eksis, bisa berjalan seperti ini. Terus kepada Bu Ayu saya ucapkan selamat datang di SMP 29. Ya, mudah-mudahan Bu Ayu bisa tune in langsung di 29, bisa berkolaborasi dengan guru-guru di sini dengan keadaan seperti ini. Jadi apalagi dengan keadaan seperti ini, kalau bisa berprestasi itu pasti nilainya akan lebih itu dibandingkan sekolah yang fasilitasnya udah bagus terus berprestasi, orang akan lihat pantas saja SMP ini gitu. Tapi kalau yang seperti ini justru ibu jadi lebih lebih kelihatan keberhasilannya manakala nanti ada siswa atau guru dan tenaga pendidikan yang memiliki prestasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya nggak pakai pantun karena yang lainnya nggak pakai pantun. Sebenarnya saya udah stok pantun saya banyak di kantong. Stok pantun saya banyak ya, karena juga khawatir tambah sore. Karena saya juga setelah sambutan nggak pakai basa-basi, langsung turun pamit jalan. Sampai ini makan dan sebagainya nggak bisa. Udah pokoknya jalan. Makan yang ada di mobil aja tadi ya Pak Roni ya. Jalan, karena saya juga memikirkan kasihan teman-teman yang sudah menunggu udah lama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.